Ladana dan Kerbau. Alkisah pada zaman dahulu kala di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang petani yang memiliki seorang anak bernama Ladana. Semua orang mengenal Ladana sebagai anak yang cerdik. Namun sayang, kecerdikan itu dipergunakan untuk membuat orang lain terperdaya demi keuntungan pribadinya semata. Ladana memiliki seorang teman bernama Sapang yang sering menjadi korban kecerdikannya. Suatu hari, Ladana bersama Sapang menghadiri acara Rambu Solo, yaitu pesta adat kematian khas Tanah Toraja. Sebagai tamu, Ladana diberikan 2 bagian kaki belakang kerbau oleh tuan rumah, sedangkan Sapang menerima hampir seluruh bagian kerbau, kecuali 2 bagian kaki belakang. Ladana lalu mengusulkan pada Sapang agar bagian kerbau miliknya dan milik temannya itu digabungkan saja untuk ditukar dengan seekor kerbau hidup. Dengan alasan mereka bisa memelihara kerbau itu hingga gemuk sebelum disembelih. Usulan itu akhirnya disetujui oleh Sapang dan dikabulkan oleh pihak tuan rumah. Maka diberikanlah kepada mereka berdua seekor kerbau yang berukuran biasa, tak besar dan tak kecil. Lalu atas kesepakatan mereka berdua, kerbau itu dipelihara di rumah Sapang. Seminggu kemudian, Ladana mendatangi rumah Sapang tempat di mana kerbau itu dipelihara. Kelihatannya ia sudah tak sabar menunggu hingga kerbau mereka menjadi gemuk. Saat melihat kerbau tersebut, Ladana pun mengusulkan untuk menyembelih saja kerbau tersebut saat itu juga, karena ia ingin sekali memakan dagingnya. Sapang pun menanggapi Ladana dengan menyuruhnya untuk bersabar, menunggu sampai kerbau tersebut menjadi gemuk, baru bisa menyembelihnya. Namun, Ladana tak kehabisan akal. Dia pun mengusulkan lagi agar 2 bagian kaki belakang saja yang dipotong, yang memang merupakan bagian dirinya, dan sisanya bisa Sapang ambil untuk dipelihara. Mendengar hal itu, Sapang pun jadi berpikir, bila 2 bagian belakang kaki kerbau dipotong, maka hewan itu pastilah mati. Lalu Sapang membujuk Ladana agar membatalkan niatnya itu. Lalu ia pun menjanjikan akan memberikan kaki depan kerbau kepada Ladana bila hewan itu sudah menjadi gemuk. Mendengar janji dari Sapang, Ladana pun akhirnya kembali ke rumahnya. Seminggu kemudian, Ladana datang ke rumah Sapang dan meminta agar kerbau itu disembelih saja, sehingga ia bisa mengambil 2 bagian kaki belakang yang menjadi haknya. Mendengar hal itu, sekali lagi Sapang membujuk agar Ladana mengurungkan niatnya dan menjanjikan akan memberikan 2 bagian kaki depan dan kepala kerbau kepada Ladana bila hewan itu sudah gemuk. Mendengar janji dari Sapang, Ladana pun kembali pulang ke rumahnya. Seminggu setelah hari itu, Ladana kembali mengunjungi rumah Sapang. Lagi-lagi ia meminta agar hewan itu disembelih saja dengan segera, agar ia bisa mengambil apa yang menjadi haknya atas kerbau tersebut. Hal ini membuat Sapang menjadi gusar dan kesal. Kali ini Sapang benar-benar marah atas kelakuan Ladana yang datang setiap minggu. Hingga akhirnya, dengan nada marah yang memuncak, ia pun berkata kepada Ladana untuk mengambil saja si kerbau dan pergi sekalian saja. Jangan datang lagi ke rumahnya untuk terus mengganggunya. Akhirnya Ladana pun pulang dengan senyum dan hati yang gembira sambil membawa seekor kerbau pulang ke rumahnya, meninggalkan Sapang yang menyesali akan kebodohannya sehingga terperangkap dalam jebakan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Ladana.